Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, malam ini, tanggal 7 April 2025, kami baru saja selesai mengadakan tahlil dan doa bersama untuk almarhum. Dan semoga acara hari ini bisa menjadi hadiah yang indah untuk almarhum di sana. Dan kami mohon kepada teman-teman juga jika ikhlas, dengan keikhlasan dapat menghadiahkan almarhum Al-Fatihah untuk almarhum di sana. Undangannya saat ini kita keluarga saja dan kerabat terdekat almarhum. Jadi kita memang adakan di kediaman kami. Kita tidak melakukannya besar-besaran karena memang untuk private, untuk keluarga dan kerabat dekat, seperti itu. Kak, ini ramai ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi kata teman-temannya juga orang yang baik. Iya, betul. Nah, gimana sebagai keluarga? Iya, Bangga gitu. alhamdulillah sangat bersyukur. Kemarin-kemarin setiap ketemu orang yang mengucapkan duka kepada kami selalu menyebutkan almarhum orang yang sangat baik, pasti pernah ditolong almarhum. Itu suatu hal yang luar biasa dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Ya, kalau dari saya pribadi dulu salah satu hal yang paling saya ingat dan saya kangenin sebenarnya keras kepalanya almarhum. Karena almarhum itu dulu sering, waktu awal-awal mulai sakit diabetes itu sering kami nasihatin jangan makan gula, jangan makan ini. Tapi ya semua orang tahu, orang terdekatnya tahu almarhum itu orang yang keras kepala. Dan ada aja cara almarhum untuk berdalih agar tetap misalkan kalau makan gula, makan coklat, biar kenapa memangnya ini kan ciptaan Allah melalui manusia, harus dinikmati seperti itu. Itu dulu saya melihatnya aduh kok gini sih, tapi setelah akhir-akhir ini saya pikir kembali, itu ngangenin buat saya sebenarnya rasa keras kepalanya almarhum itu, seperti itu. Kalau saya pribadi, almarhum itu sosok yang sangat baik dan luar biasa ke cucu-cucunya. Pesan yang paling saya ingat itu saat almarhum bilang, tolong berikan segalanya untuk cucu saya. Berikan segalanya untuk anak-anak kamu. Kamu harus menjadi orang tua dan ayah yang luar biasa dan selalu ada untuk anak-anak kamu. Itu pesan yang paling saya ingat dari almarhum. Iya, benar sih. Ayah tuh sebenarnya paling gak suka kalau kayak disebut. Aku pernah keceplosan sekali kan bilang sama kamu, tolong beliin ayahmu makanan. Marah banget dia dibilang kata ayahmu itu, karena dia maunya aku tuh menganggap ayah tapi bukan ayahnya Rama. Jadi dari awal menikah ayah itu udah langsung ngasih tahu harus ganti nama, harus di belakangnya ada saya tapinya. Terus anak-anak kasih nama juga ada saya tapinya gitu. Jadi ayah tuh kalau menurut aku benar-benar sosok mertua yang sangat amat bisa menyayangi aku gitu sebagai anak sendiri, dan penerimaannya luar biasa banget ke aku, terutama ke cucu-cucunya. Jadi ayah itu sering banget marah sama kita kalau udah seminggu gak lihat cucunya, karena misalnya aku sama Rama sibuk kerja, seminggu aja nggak lihat cucunya tuh dia bisa marah sama kita. Karena kalau kita kerja ya nggak apa-apa, yang penting aku di rumah. Jadi kalau misalnya suka lihat mungkin video-video ayah, itu jadi kenangan terbesar buat kita sih dari anak aku bayi, dari anak-anak lahir sampai besar. Ayah tuh selalu ada gitu dan selalu memberikan cinta yang luar biasa, sampai anak-anak kalau nanya
opa kemana, opa di mana, kita benar-benar menjelaskannya tuh perlahan, karena setiap kalau dikasih tahu nggak bisa main lagi sama opa, nggak bisa ngobrol lagi sama opa, kadang anak-anak suka nangis karena memang bonding mereka tuh sebesar itu. Jadi buat aku, ayah tuh mertua yang sangat amat luar biasa besar cintanya, dan kakek yang luar biasa sempurna juga cintanya buat anak-anakku. Artinya hubungannya yang sangat erat ya kak dengan cucunya, apalagi ya gitu ya kak, sampai Sangat cucunya erat. tuh banget gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ya kita suka berdebatnya sama ayah ya kayak gitu. Jadi ayah tuh memang harus hampir seminggu tuh harus 2 sampai 3 kali ketemu sama cucu-cucu. Kadang kalau misalnya cucu lagi sakit juga dia nggak ngerti, pokoknya harus ada cucu sakit, cucu sehat, ayah harus selalu ada. Itu sih yang aku lihat, bahwa ayah tuh benar-benar cintanya tulus banget buat anak-anak, dan aku merasakan betapa ayah juga menerima aku dan sayang sama aku sampai akhirnya aku bisa menyayangi ayah dan support suami aku untuk mengurus ayah dari awal sakit. Sebenarnya sakitnya itu kan dari awal kita menikah, ayah udah diabetes. Itu Rama yang benar-benar bawa pertama kali diabetes itu ke rumah sakit RSPP ya. RSPP karena ayah itu kan orang yang sangat keras ya, sakit tuh nggak mau dirasa, dilawan. Jadi kita sebagai anak ya kita hanya bisa support. Kalau ayah sakit kita bawa ke rumah sakit, kita bantu secara finansial. Tapi kan umur semua ada di tangan Allah. Anak-anak insya Allah udah melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik buat ayah. Dari Raya, Surya, Rama, semua sudah berusaha yang terbaik untuk ayah. Tanya. mulai berasa semenjak pemakaman ayah sih, mulai banyak kenangan-kenangan yang selama ini mungkin terlupakan tiba-tiba muncul lagi, suka rememorize hal-hal momen-momen sama ayah tuh banyak banget, terutama banyak keluarga yang ngirimin foto-foto kenangan sama ayah dari zaman masih 4 tahun, 5 tahun. Nah, waktu ngeliat itu sih udah pasti rasa kehilangan tuh udah pasti ada sih, begitu. Terakhir sempat ada obrolan apa sama? Terakhir ngobrol sama ayah, terakhir ketemu ayah kan lagi drop waktu tanggal 11, jadi nggak sempat ngobrol panjang yang deep talk tuh terakhir sebelum beliau sakit 2023 akhir 2024 awal. Oh, Pada saat di talk itu selalu tentang gagasannya. Beliau kan gagasannya itu kalau teman-teman pernah dengar selalu mengkampanyekan tentang salam Nusantara, dan konsisten dari saya masih kecil sampai beliau sakit dan sudah jadi almarhum, beliau setiap ketemu saya selalu berpesan untuk tetap untuk mengajarkan tentang Nusantara tersebut, gagasan-gagasan tentang Nusantara. Pak Samail lebih banyak diskusi dari secara umum, dari politik sampai seni sih, biasanya banyak hal yang ilmu-ilmu ayah yang diturunkan ke saya dari pemikiran-pemikiran almarhum yang cukup luas. Pemikiran itu sangat hebat. tapi kan selama hidupnya ayah, Bang Ray itu salah satu anak yang dekat sama orang tua ayah nggak sih? Atau mungkin lebih dekatnya sama ibu atau Kalau dekat sama, kalau di perbandingan udah pasti teman-teman tahu saya tinggalnya sama ibu, tapi kalau sama ayah walaupun mungkin secara frekuensi karena dari kecil sudah berpisah tidak sering itu, tapi sekalinya kita ketemu pembicaraannya sangat berkualitas, dan biasanya diskusi sama ayah bisa sekali ketemu bisa 2-3 jam sampai 4 jam begitu. Dan pasti kita selama ayah sehat pasti dijadwalkan sebulan minimal 3 kali ketemu. Setiap saya tanding boxing, setiap saya ada acara-acara, beliau pasti hadir. tema apa sih Bang yang selalu diajak untuk di talk tuh biasanya apa? Oh, Apa aja? banyak, luas sekali. Dari musik, beliau itu yang pertama kali ngajarin saya, ada band kesukaan saya itu Pink Floyd. Pink Floyd itu dikasih tahu sama almarhum, dan sampai sekarang band itu setiap saya dengerin band itu ingatnya selalu tentang almarhum begitu. Saya belajar gitar, beliau dari dulu suka nantangin saya, coba belajar lagu ini, dan akhirnya saya pelajari dan saya jatuh cinta sama band yang almarhum rekomendasikan. Berarti diajarkan seninya tuh emang dari ayah banget gitu ya?
Ya kedua belah pihak lah, ibu juga pasti. Ibu dan